البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang dalil as-sidq, dipersyaratkannya jujur dalam la ilaha illallah, yaitu keselarasan antara lisan dengan hatinya. Dan mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa kejujuran namanya apa tadi? Munafik. Nah, dan semua ayat-ayat ikhwanillah dalam Al-Quran yang berisi celaan tentang orang-orang munafikin, ini adalah dalil untuk syarat ini. Dan banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat mereka. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala rahimahullah, wa minas sunnati ma thabata fis sahihain an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar. Dalil dari as-sunnah yaitu hadis yang telah sabit dalam sahihain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seorang pun yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, sidqan min qalbi, dalam keadaan persaksian tersebut betul-betul jujur dari hatinya. Apa balasannya? Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari api neraka. Di sini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syahadah yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka yaitu syahadah yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Nah, Iqra Abdullah. Baik, qala rahimahullah, ay wa dalilu sidqi minas sunnati ma thabata fi sahihain, ay sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dalil sidq dari as-sunnah yaitu hadis yang telah tetap dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. An Mu'adz bin Jabal Abi Abdurrahman al-Khazraji al-Ansari, as-sahabi al-masyhur, kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Dan kepada beliau lah saat itu ya berujung ya dari sisi ilmu, hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat dan Al-Qur'an. Dan Mu'adz ikhwanifillah faqihus sahabah, faqihnya para sahabat. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah beliau mengutus para da'inya kecuali mereka yang betul-betul telah kokoh dalam ilmu. Wa huwa min a'yanis sahabah, dan beliau termasuk di antara deretan terdepan para sahabat. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama'i bi ratwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Mu'adz dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad tentang keutamaan Mu'adz, yaitu Mu'adz kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama sejauh lemparan anak panah. Jadi mendahului para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan beliau, di mana beliau di depan orang-orang yang berilmu. Ai bi khutwatin au ramyati sahmin au nahwi dzalik. Makna bi ratwah yaitu lebih di depan langkah-langkahnya, atau lebih di depan sejauh lemparan anak panah, atau yang semisalnya. Yang jelas makna hadis ini khanifillah bahwasanya Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama. Kama fil nihayah wa ghairiha, sebagaimana penjelasan tersebut dalam an-nihayah, yakni an-nihayah fi gharibil hadits yang dikarang oleh Ibnu Al-Athir, termasuk kitab yang ringkas dan penting untuk memahami makna-makna yang gharib dalam suatu hadis. Wa bil jumlati fa fadailuhu katsirah. Kesimpulannya, keutamaan Mu'adz itu banyak. Di antaranya pula yang kita lewati dalam Mabadi' Mufidah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kecintaan beliau kepada Mu'adz. Dan ini keutamaan besar, alhamdulillah. Kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada jaminan Rasulullah mencintai kita. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sendiri yang menegaskan, "Na'am, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbu." Demi Allah ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ini tentunya suatu keutamaan yang sangat besar. Karena kecintaan Rasulullah kepada seorang hamba mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Mata radhiyallahu anhu sanata thamaniyata asyra min al-hijrah fi Syam fi ta'un Amwas. Tayyib meninggal tahun 18 Hijrah 18 Hijriyah di Syam fi ta'un Amwas. Ta'un yang terjadi pada tahun tersebut, alhamdulillah. Dan ta'un apabila telah turun pada suatu kaum, maka tidak diperbolehkan orang-orang yang ada di negeri tersebut untuk keluar. Termasuk ta'un besar yang disebutkan dalam tarikh yang mengakibatkan meninggal banyak. Walahu 38 sanah. Muda, alhamdulillah, meninggal dalam umur masih muda. Awalahu 38 sanah radhiyallahu anhu wa arda. Dan beliau memiliki umur 38 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Dalam umur yang sedemikian muda meninggalkan amalan yang banyak. Di antaranya hasil dakwah beliau di negeri Yaman. Qala rahimahullah, wa lafdhu hadzal hadits 'inda al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahl. Dan lafaz hadis ini dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz menjadi pemboncengnya di atas rahil beliau, di atas tunggangan beliau. Jadi saat itu Mu'adz membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini jawaban untuk orang yang memanggil. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan sukacita. Diulang-ulang panggilan tersebut oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz sebanyak 3 kali. Kemudian baru mengatakan qal ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar. Dipanggilnya Mu'adz bin Jabal sampai 3 kali ini agar betul-betul perhatian atas apa yang akan disampaikan. Nah, baru disampaikan oleh Rasulullah perkara yang penting ini. Wa fi akhirih qala ya Rasulullah afala ukhbiru biha an-nas fa yastabshirun. Qala idzan yattaqilun. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuma ay khasyatal wuqu'i fil itsmil hasili min katmil ilm. Dan dalam akhir hadis ini Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fa yastabshirun. Tidakkah aku memberi kabar dengan hadis tersebut kepada manusia sehingga mereka bergembira? Kenapa? Ikhwanifillah, karena siapa saja yang jujur dalam persyahadatannya maka akan diharamkan dari api neraka. Tapi Rasulullah SAW mencegahnya, idzan yattaqilu, jika demikian mereka akan menyandarkan pada hadis ini saja dan meninggalkan amalan. Ini makna ittikal, yang bersandar pada hadis tersebut. Oh, yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan jujur. Nah, dan meninggalkan amalan. Khawatir bagi orang-orang yang keliru dalam memahaminya, bersandar pada hadis tersebut saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idzan yattaqilu, jika demikian mereka nanti akan bersandar terhadap hadis itu saja dan meninggalkan amalan. Maka Mu'adz menahan diri dari menyampaikan hadis tersebut kepada manusia. Namun beliau di akhir hayatnya tetap menyampaikan hadis tersebut ikhwanillah ta'assuman. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Dan Mu'adz menyampaikan hal tersebut di akhir hayat menjelang kematiannya ta'assuman. Apa maknanya? Ai khasyatal wuqu'i fil itsmil hasili min katmil ilm. Maknanya karena takut terjatuh dalam dosa yang dihasilkan dari penyembunyian ilmu. Karena ini ilmu, ini hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itulah beliau sampaikan di akhir hayatnya hadis tersebut karena takut mendapatkan dosa ketika menyembunyikan ilmu tadi tidak disampaikan kepada manusia. Dan pada hadis Mu'adz ini faedah yang banyak ikhwanillah selain pembahasan tauhid yang menjadi inti didatangkannya hadis ini. Di antaranya masalah penyembunyian ilmu, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu ila waqtil hajah, sampai waktu yang dibutuhkan. Tidak boleh kalau menyembunyikan ilmu itu secara mutlak, karena ancaman-ancaman begitu banyak
Na'am, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati fil jamin min nar. Siapa saja yang menyembunyikan ilmu, dia ditanya tentang suatu ilmu kemudian menyembunyikannya, maka akan diberi tali kekang dari api neraka. Jadi hukum asal menyembunyikan ilmu itu tidak diperbolehkan. Namun terkadang diperbolehkan pada waktu tertentu, keadaan tertentu, sampai hajat dibutuhkan. Sebagaimana yang dilakukan Mu'adz. Beliau sembunyikan hal tersebut ikhwanillah, namun tidak mutlak, akhirnya beliau tetap menyampaikannya ketika melihat manusia sudah betul-betul paham terhadap agama ini, dan beliau sendiri pun khawatir meninggal dalam keadaan belum menyampaikannya. Fasyahidu min hadzal hadithi qauluhu sidqan min qalbi. Fashtarita fi syahadataini as-sidqul ladzi didduhul kadhib. Maka yang menjadi inti dari hadis ini yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Maka dipersyaratkan dalam persyahadatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus apa? Kejujuran. Dipersyaratkan kejujuran yang lawannya adalah kedustaan. Waqad qala Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaksian mereka ditegaskan oleh lisan-lisan mereka bahwasanya mereka mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, yaitu utusan Allah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya engkau ini memang betul-betul utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis ikhwani fillah yang dengan tegas, karena lafadznya sangat jelas, sidqan min qalbi, mempersyaratkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua persaksian ini harus diucapkan dalam keadaan jujur dari hatinya. Jujur telah kita lewati, keselarasan antara zahir dan batin, antara lisan dan hati, ya, antara perkataan dan amalan perbuatan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Yang belum menghafal sampai sini, khanifilah dikejar. Terutama dalil-dalil ini. Dalil-dalil ini yang paling penting untuk seseorang menghafalnya, memahaminya, kemudian mewujudkannya dalam kehidupannya. Subhanallah.